ya. La 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 la. Hei Tika, kamu ada kerjaan nggak? Gak ada nih, lagi nganggur. Iya nih, saya juga lagi nganggur. Bagusnya ngapain ya? Kamu ada ide nggak? Gak ada nih. Ngapain ya? Apa kita bucok aja? Boleh juga tuh. Cendol yuk. Enggak ah, saya takut dosa. Bagaimana kalau kita buat konten aja? Konten apa tuh? Kita ngajar, kan lagi kuliah online. Kita coba ngajar tentang kelistrikan. Emang bisa? Tenang, saya ini jurusan listrik. Walaupun saya bodoh, tapi saya sering dikontak. Asik. Jadi saya punya banyak pengalaman. Oke, mari kita lakukan. Check it out. Silahkan. Baik, pada pertemuan pertama kita ini kita akan membahas tentang hukum Ohm. Hukum Ohm. Oke. Yang pertama, ketika kita belajar itu kita harus tahu ini hukum Ohm diciptakan atau ditemukan sama siapa. Jangan sampai ini hukum yang dibuat untuk patolog-patologi kita. Bercanda ya. Hukum Ohm ditemukan oleh ahli fisika Jerman yang bernama George Simon Ohm. Dalam hukum Ohm terdapat dua buah pernyataan. Yang pertama, arus dalam rangkaian berubah sebanding lurus dengan tegangan yang dipakai. Terus yang kedua itu arus dalam rangkaian naik jika tahanan turun. Arus akan turun jika tahanan naik. Sehingga dari kedua pernyataan di atas, disimpulkan sebuah rumus yang disebut hukum Ohm, yang berbunyi seperti ini. Jika kita ingin mencari arus, maka rumusnya I sama dengan V per R. Jika kita ingin mencari tegangan, maka rumusnya sama dengan V I dikali R. Dan jika kita ingin mencari tahanan, rumusnya V per I. Oke, sampai sini paham? Nah, inilah rumus yang biasa kita temukan dalam kelistrikan. Adapun contoh soalnya seperti kita ambil contoh soal ya. Contoh soal. Misalkan kita punya setrika listrik dengan tahanan 350 ohm ya. Sumber listrik di rumah kita, sumber listrik
220 volt ya. Kita mau tahu berapa arus yang mengalir pada setrika tersebut ya. Penyelesaiannya kita dulu diketahui, kita punya R sama dengan 350 ohm, V sama dengan 220 volt. Ditanyakan I sama dengan berapa ya. Penyelesaian I sama dengan V per R, itu sama dengan 220 dibagi 350, atau sama dengan, kita pakai kalkulator aja ya supaya cepat. 220 dibagi 350, hasilnya salah ya, ini dikali, harusnya dibagi ya. 220 dibagi 350, hasilnya 0,63 ya, 63 ampere. Oke, mari kita buktikan rumus ini ya. Kalau misalkan anggap saja kita tidak tahu berapa tahanannya, tapi kita pakai tegangan yang ini dengan arus yang ini, apakah hasilnya akan mendapatkan 350 ohm? Mari kita buktikan ya. Cari R sama dengan, kita pakai rumus ini ya. Yang tadi kan kita pakai rumus ini, yang kita pakai rumus ini mencari tahanannya. R sama dengan V per I, atau sama dengan 220 dibagi dengan 0,63. Cari ya kalkulator. 220 dibagi 0,63, hasilnya 349,2. Mendekati ya. Mungkin tadi pas perhitungan ini kita tidak memasukkan nilai belakang komanya ya. Ini mendekati. Mari kita buktikan lagi mencari tegangannya ya. Misalkan kita tidak tahu tegangan, tapi kita tahu arus dan tahanannya. Kita menggunakan rumus yang ini. Ya. Oke. V sama dengan I dikali R, atau sama dengan 0,63 dikali 350. Hasilnya kita pakai kalkulator aja ya. 0,63 dikali 350, hasilnya 220. Mendekati ya volt. Oke.